pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasar ketentuan pasal 164 ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa pembicaraan tingkat 1 atas pembahasan undang-undang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran, dan panitia khusus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri, dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1, pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR, dan pendapat akhir presiden disampaikan oleh menteri yang mewakili. Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilahkan kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI yang terhormat, Saudara Dr. Supratman Andi Aktas, SHMH, untuk menyampaikan laporannya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Badan Legislasi dalam rangka pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diselesaikan oleh Badan Legislasi dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 28 Maret tahun 2024 disampaikan oleh Supratman Andi Aktas A128. Pimpinan DPR RI, anggota Dewan, dan Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran pemerintah yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat menghadiri dalam rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan kami menyampaikan hasil pembahasan rancangan undang-undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengacu kepada ketentuan pasal 105 huruf G Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Junto pasal 66 huruf G Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib yang mengatur mengenai tugas Badan Legislasi melakukan pembahasan, pengubahan, dan atau penyempurnaan RUU yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah. Adapun terkait hasil pembahasan RUU Desa yang telah disepakati terdiri dari 26 angka perubahan yang secara garis besarnya sebagai berikut. 1. Penyisipan pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan atau dana rehabilitasi. Kedua, ketentuan pasal 26, pasal 50A dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa. Ketiga, penyisipan pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam Pilkades. Keempat, ketentuan pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan. Kelima, ketentuan pasal 72 terkait sumber pendapatan desa.
7. Ketentuan pasal 118 terkait dengan ketentuan peralihan. Ketujuh, ketentuan pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang. Ketua Rapat, anggota DPR dan hadirin sekalian yang kami hormati, setelah melakukan pembahasan 248 DIM dengan pemerintah pada tanggal 5 Februari 2024, Badan Legislasi menyelenggarakan rapat kerja bersama dengan pemerintah dan DPD RI. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rapat kerja dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 atas hasil pembahasan RUU Desa beragendakan mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan rancangan Undang-Undang Desa. Dari 9 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui secara bulat agar rancangan Undang-Undang Desa bisa dibawa ke dalam tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang. Demikian laporan pembicaraan tingkat 1 RUU Desa. Selanjutnya perkenankan kami menyerahkan rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mendapatkan persetujuan rapat paripurna DPR RI yang terhormat ini. Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada semua anggota Badan Legislasi yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Desa. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Badan Legislasi, baik dari tim pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian-kementerian yang ditugaskan dalam pembahasan RUU Desa sebagaimana yang tercantum dalam surat Presiden, pimpinan DPR, anggota DPR, fraksi, sekretariat dan tenaga ahli Badan Legislasi, perancang perundang-undangan dan analisis legislatif dari Badan Keahlian Setjen DPR RI sehingga RUU Desa dapat diselesaikan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya? Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami muliakan
dan kami hormati Ibu Ketua DPR RI serta seluruh pimpinan dan anggota DPR RI. Kemudian yang mewakili Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, yang terhormat yang mewakili Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang mewakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang mewakili Menteri Hukum dan HAM, serta hadirin sekalian berbahagia. Tentu dengan hentinya kita menyatakan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa masih diberikan nasihat dan kekuatan untuk hadir pada acara yang sangat penting ini, yaitu rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ibu Ketua yang kami muliakan, pimpinan seluruh anggota Dewan yang kami hormati, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden melalui Surat Presiden Nomor R45 9 2023 tanggal 18 September 2023 telah menunjuk kami sebagai wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa. Izinkan kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang kami muliakan pimpinan DPR RI, pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI, Panitia Kerja atau Panja, tim Prumus, dan juga tim sinkronisasi tim dalam bekerja dengan sangat efektif dan penuh sertifikasi dalam periode yang cukup lama, sehingga pada tanggal 5 Februari 2004 di Badan Legislatif DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat 1 atas rancangan undang-undang tersebut. Proses pembahasan atas usulan RUU ini berlangsung relatif cukup cepat, namun demikian tetap mengikuti semua prosedur dan tahapan sesuai ketentuan peraturan undang-undangan, termasuk menyerap aspirasi masyarakat, termasuk juga rekan-rekan dari asosiasi desa, kepala desa, perangkat desa, badan persatuan desa, dalam waktu yang cukup panjang, dan kemudian melalui pembulatan konsepsi serta harmonisasi substansi secara teknokratis. Waktu yang relatif singkat dan kecepatan proses pembahasan ini menunjukkan kinerja DPR RI yang amat luar biasa. Keterbukaan dan mengakomodir aspirasi pemerintah desa dan masyarakat desa, pengambilan prakarsa atau inisiatif DPR RI yang dilengkapi dengan naskah akademik yang sistematis dan RUU yang berisi substansi yang jelas, itu mempermudah bagi pemerintah untuk mempersiapkan merespon dengan daftar inventarisasi masalah. Pembahasan juga berlangsung sangat lancar karena adanya kesamaan pendapat secara umum dari pemerintah dengan tim Badan Legislasi DPR RI yang kemudian dibahas secara lebih spesifik oleh panitia kerja dan dirumuskan oleh tim serta tim sinkronisasi. Kami menyadari bahwa dalam proses pembahasan terdapat dinamika sebagai ciri demokrasi, membuka ruang perbedaan pendapat, tapi diskusi berlangsung secara konstruktif yang akhirnya mencapai titik kesepakatan dan kesepahaman. Selanjutnya kami sampaikan beberapa substansi yang penting menjadi muatan pasal-pasal yang tadi dibahas, yang tadi juga telah disampaikan oleh Ketua Balek, yang diantaranya adalah pasal 455A tentang dana konservasi dan atau dana rehabilitasi untuk desa. Kemudian ketentuan pasal 26, pasal 50A dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan kepala desa, badan permusyawaratan desa dan perangkat desa sesuai kemampuan keuangan desa.
Kemudian pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa. Pasal 39 ketentuan masa jabatan kepala desa yang semula 6 kali 3 tahun menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan. Juga ada pasal 42 tentang sumber pendapatan desa, serta pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang. Pemerintah juga memberikan apresiasi atas kesepahaman DPR RI dan juga DPD RI mengenai adanya kebutuhan pengaturan pada perubahan undang-undang desa untuk peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan serta kinerja pemerintah desa yang semakin cerdas dan inovatif. Dengan peningkatan kapasitas dimaksud, tentunya momentum perubahan undang-undang ini juga kiranya dapat menunjukkan desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera untuk memberikan kontribusi guna terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045. Ibu Ketua yang kami muliakan, pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang kami hormati, proses lahirnya RUU ini kiranya dapat menjadi terobosan atau inovasi terhadap kebijakan perundangan dalam rangka akselerasi peningkatan kinerja pemerintah desa, yang tujuannya tidak lain adalah pemerintahan yang lebih baik, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, sehingga desa akan menjadi kekuatan atau sentra untuk pembangunan, tidak hanya sekedar berorientasi kepada urban atau daerah perkotaan. Kemudian mengakhiri sambutan kami, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI, khususnya Badan Legislasi DPR RI, seluruh tim panitia antar kementerian atau non kementerian, kemudian juga Panja, tim sus dan tim MUD dan tim SIM, juga tentunya tidak lupa kepada seluruh masyarakat, media, segenap asosiasi desa, baik kepala desa, perangkat desa, badan permusuhan desa, yang telah menyampaikan aspirasi dan kemudian telah diakomodir sebagian tentunya. Mudah-mudahan akan dapat memberikan perubahan dan mempercepat pembangunan desa untuk pemerataan keadilan. Selanjutnya, setelah rancangan undang-undang ini diundangkan, pemerintah akan segera melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder di tingkat pusat dan daerah, serta menyusun peraturan pelaksanaan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang RUU ini. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, pertolongan kepada kita untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara tercinta, dan sekaligus selamat berpuasa bagi yang melaksanakan, insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Kini tiba saatnya kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan sama pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Sebelum memasuki acara keempat, kami persilahkan kepada jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk meninggalkan ruang sidang. Dan kepada jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas kami persilahkan untuk memasuki ruang sidang. Kepada Menteri Dalam Negeri, jajaran Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, serta kepada para anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skor.